Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dulu bernama Komando Daerah Kepolisian atau Komdak 16 Wiradharma Lombok, saat Polri masih bergabung bersama ABRI, kemudian berubah nama menjadi Kepolisian Wilayah Nusa Tenggara Barat. Lalu pada era reformasi, namanya diubah menjadi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan tipe B yang dipimpin oleh Kapolda dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Saat ini, wilayah hukum Kepolisian Nusa Tenggara Barat sedang berkembang sangat pesat, baik dalam bidang pembangunan ekonomi maupun pariwisata. Terletak di dalam zona segitiga pariwisata dunia antara Pulau Bali, Pulau Komodo, dan Tanah Toraja, menjadikan Nusa Tenggara Barat masuk dalam salah satu dari 10 prioritas destinasi pariwisata nasional. Kawasan ekonomi khusus Mandalika sedang dalam pembangunan dan mega proyek Global Hub Bandar Kayangan sedang dalam perencanaan. Luas wilayah secara geografis Nusa Tenggara Barat 49.312,19 km persegi dengan daratan seluas 40,87% dan 59,13%-nya merupakan kawasan perairan. Terdiri dari 2 pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa. Nusa Tenggara Barat dikelilingi 208 pulau kecil yang eksotik dengan garis pantai sepanjang 2.333 km. Terdapat 2 pemerintahan kota dan 8 kabupaten di Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota provinsi berada di Mataram, Lombok. Di ujung timur Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pulau terluar di Pulau Banta yang sangat dekat dengan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Sedang di utara, pulau terluar Nusa Tenggara Barat ada di Pulau Medang, dekat dengan Pulau Boyo, Sumbawa, yang sudah tersohor. Di sebelah barat Nusa Tenggara Barat, berbatasan langsung dengan Bali, dihubungkan dengan Laut Bali dan Selat Lombok. Sementara di selatan Nusa Tenggara Barat langsung dibatasi oleh Samudra Hindia dengan pulau terluar di Pulau Sofia Luisa, Lombok Barat. Pulau kecil ini menjadi batas negara antara Indonesia dan Australia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017. Secara demografi, Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 5.236.000 dengan kepadatan 259.810 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan jumlah penduduk itu ditopang dengan sumber daya alam yang mumpuni, terutama di bidang pertambangan, dengan adanya perusahaan tambang PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang sebelumnya bernama Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan juga menjadi komoditas utama masyarakat Nusa Tenggara Barat di samping sektor pariwisata yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Dari sisi ideologi, masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, tidak dipungkiri paham radikal berkembang di beberapa wilayah. Kelompok radikal yang ada di Nusa Tenggara Barat antara lain Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berkembang di Lombok Timur, Khilafatul Muslimin yang terindikasi berkembang di Sumbawa dan Sumbawa Barat, Jamaah Ansarut Tauhid (JAT) yang berkembang di Bima dan Kota Bima, sedangkan Jamaah Ansarus Syariah (JAS) yang merupakan pecahan dari organisasi JAT juga terindikasi berkembang di Bima dan Kota Bima. Sebanyak 6 orang anggota Polri tercatat menjadi korban dari keganasan kelompok-kelompok ini.
Bribka M. Yamin, Ibtu Abdul Salam, dan Ibda Hanafi gugur di tangan mereka. Sedangkan Barada Effendi, Brigadir Abdul Ghafur, dan Bribka Zainal lebih beruntung, hanya mengalami luka tembak. Secara politik, jumlah pemilih dalam pemilihan umum di Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Ini berdasarkan data yang dirilis KPU Nusa Tenggara Barat terakhir pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat mencapai 7,1% pada tahun 2017 yang melebihi angka laju pertumbuhan ekonomi nasional sejumlah 5,6%. Persentase jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada tahun terakhir sebanyak 16,07%, sedang produk domestik bruto yang dihasilkan sejumlah 94,644 triliun rupiah dengan tingkat inflasi per tahun tergolong ringan, yaitu 3,70%. Sedangkan ditinjau dari segi sosial budaya, Nusa Tenggara Barat mempunyai sejumlah 4.771 sekolah yang meliputi tingkat dasar, lanjutan tingkat pertama, lanjutan tingkat atas, dan perguruan tinggi sederajat. Jumlah organisasi kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 483 ormas, dan jumlah suku yang dominan sebanyak 3 suku asli masyarakat Nusa Tenggara Barat, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo. Sedang berbagai macam suku lain seperti Jawa, Bali, Bugis, Bajo, dan lainnya juga tinggal di Nusa Tenggara Barat. Dilihat dari aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Nusa Tenggara Barat, jumlah tindak pidana di tahun 2017 sebanyak 9.400 kasus yang ditangani. Dengan persentase jumlah penyelesaian tindak pidana per tahunnya yang terbilang tinggi, sejumlah 69%. Sedangkan jumlah kejadian kontingensi seperti konflik sosial, rusuh massa, bencana alam, dan terorisme tercatat 10 kasus per tahun. Angka ini terbilang cukup tinggi, namun dapat ditekan separuhnya pada tahun terakhir ini. Untuk data lalu lintas, kejadian kecelakaan per tahun yang tercatat tahun 2017 sejumlah 1.463 kejadian, dengan persentase penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas per tahun sejumlah lebih dari 60%. Akibat kecelakaan lalu lintas, jumlah korban meninggal dunia tercatat 473 orang, sedangkan luka berat 241 orang dan luka ringan 1.632 orang. Dengan jumlah kerugian material sebesar 2.139.200.000 pada tahun 2017. Pelanggaran lalu lintas di tahun terakhir relatif tinggi, yaitu sejumlah 137.477 pelanggaran, dengan lokasi rawan kemacetan terdapat di 49 titik yang terindikasi meningkat pada tiap tahunnya. Jumlah pelayanan penerbitan surat izin mengemudi di Nusa Tenggara Barat per tahun sebanyak 161.520. Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor per tahun sejumlah 123.176. Pelayanan penerbitan surat tanda nomor kendaraan per tahun sejumlah 239.400, dan pelayanan tanda nomor kendaraan bermotor per tahun sebanyak 191.629. Pada data intelijen tercatat sebanyak 65.622 kali Polda Nusa Tenggara Barat menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian SKCK
pada tahun 2017 dan jumlah ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari sisi potensi konflik, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbilang cukup tinggi, yaitu sebesar 212 potensi pada tahun terakhir. Tercatat angka ini fluktuatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada 2015 sejumlah 58 potensi dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 159 potensi. Jumlah pengamanan kegiatan masyarakat pada tahun 2017 terbilang sangat tinggi, yaitu mencapai angka 687.363 kegiatan. Sedangkan untuk pengamanan unjuk rasa juga sangat banyak, yang mencapai 688 kali kegiatan. Angka ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Polda Nusa Tenggara Barat mengamankan sejumlah 243 objek vital nasional dan daerah. Juga sejumlah 301 objek vital tertentu yang angka ini juga tercatat naik pada setiap tahun, di mana pada tahun sebelumnya tercatat sejumlah 237 objek vital nasional dan daerah, diamankan juga 259 objek vital tertentu masuk pada ranah pengamanan Polda Nusa Tenggara Barat. Untuk menghadapi tantangan tugas yang begitu kompleks, Polda Nusa Tenggara Barat membuat berbagai terobosan inovasi pelayanan publik, baik yang berbasis IT maupun secara manual. Ada 64 inovasi diluncurkan dan hingga saat ini masih beroperasi. Di antaranya yang paling menonjol ialah pelayanan integrasi seluruh jajaran yang dikumpulkan dalam satu aplikasi bernama Gatarin Sakti. Selain itu, aplikasi lainnya di setiap jajaran yang terpisah juga terus dikembangkan, seperti aplikasi Sioma di Polres Mataram, aplikasi Si Cakep di Polres Sumbawa, aplikasi GPS Sila di Polres Lombok Barat, aplikasi pelayanan delivery SIM yang dioperasikan di hampir semua Polres jajaran. Aplikasi Go Opfit dikembangkan oleh Ditpam Opfit dan aplikasi Mata Dewa khusus untuk pelaporan kejahatan perairan yang dikembangkan Direktorat Polairut Polda Nusa Tenggara Barat. Berbagai prestasi ditorehkan Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran, baik dalam bidang Harkamtibmas, pelayanan publik, dan penilaian indeks tata kelola. Dari segi Harkamtibmas, pada tahun terakhir ini, Polda Nusa Tenggara Barat mampu keluar dari zona merah konflik sosial yang sebelumnya terbilang cukup rawan. Sedang untuk penanganan terorisme, sebanyak 20 tersangka ditangkap dan 5 orang tersangka ditembak mati. Dalam bidang pelayanan publik, Polres Mataram menyabet penghargaan sebagai 8 Polres terbaik dari Ombudsman Republik Indonesia dan sebagai 10 terbaik dalam bidang pelayanan SIM oleh Kemenpan RB. Dalam bidang penilaian indeks tata kelola Polri pada tahun 2015, hasil penelitian ITK untuk tingkat Polda, Polda Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 20, sedangkan untuk Polres Mataram berdasarkan hasil pengukuran ITK pada tahun 2016 memperoleh peringkat kedua untuk tingkat Polres dan peringkat ketiga untuk tingkat Polres, Polresta, Polres Metro. Pada tahun 2017 dilaksanakan kembali pengukuran ITK untuk kategori Polres rawan konflik. Polres Mataram mendapatkan peringkat kedua dengan skor 6,67. Di samping itu, salah satu dari Babin Kamtibmas Polda Nusa Tenggara Barat telah mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dalam bidang inovasi pendidikan.
Dalam bidang pengelolaan keuangan, Polda Nusa Tenggara Barat mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai peringkat keempat pengelola keuangan dan penghargaan dari Kemenko Polhukam dan Kapolri sebagai pengelola keamanan terbaik di wilayah KEK Mandalika, serta penghargaan untuk Satgas Pangan sebagai terbaik ketujuh dari Menteri Pertanian. Kemampuan kesatuan di Polda Nusa Tenggara Barat dilihat dari persentase jumlah personel real berdasarkan daftar susunan personel tercatat cukup, yaitu pada tahun 2017 terpenuhi hingga 70,80%. Sedang rasio jumlah personel Polri dengan penduduk yaitu 1:538 jiwa. Kemudian rasio jumlah personel Polri dengan luas wilayah terbilang rendah yaitu 1:1,07 per kilometer persegi. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Polda Nusa Tenggara Barat mendapatkan nilai baik yaitu pada angka 60,27 pada tahun terakhir. Ditilik dari jumlah regulasi, konvensi, dan nota kesepahaman, Polda Nusa Tenggara Barat mencatat sejumlah 41 regulasi. Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana masih terbilang kurang, yaitu ada pada angka 43,75%, sedang persentase pemenuhan kebutuhan anggaran pada angka 88,13%. Keamanan merupakan faktor utama pendukung pembangunan. Mustahil satu daerah dapat berkembang jika faktor keamanan diabaikan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut dan dukungan dari berbagai lapisan elemen masyarakat, maka peningkatan tipe Polda Nusa Tenggara Barat dari tipe B menjadi tipe A sangat diharapkan agar mampu menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan sejalan dengan perkembangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.